terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Pemirsa, skenario telah terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki makin kehilangan alasannya lewat kesaksian Dede Riswanto Jumat 13 September lalu. Dede yang menjadi saksi karena Aep dan Rudiana mengatakan tidak melihat peristiwa pengejaran motor, pelemparan batu dan juga pemukulan. Lebih dari itu, Dede tegas menyebut kesaksiannya di tahun 2016 diarahkan oleh Aibtu Rudiana, ayah Eki yang saat kejadian bertugas sebagai Kepala Unit Narkoba di Polresta Cirebon. Apa arti kesaksian Dede dalam pengungkapan dan penuntasan kasus Vina dan Eki? Apakah ini saatnya bagi Polri untuk membebas tugaskan Rudiana dari institusi kepolisian sampai kasus Vina dan Eki tuntas? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir di studio kuasa hukum Rudiana, ada Elsa Syarif. Bu Elsa, terima kasih sudah bergabung kembali di NTV Prime Dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Kabaris-Krim tahun 2008-2009 Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, terima kasih kembali sudah hadir. Iya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Baik. Malam. Oke, Pak Susno, Bu Elsa, sebelum kita mulai berdiskusi, berdialog hari ini, kita dengarkan dulu paket berita berikut ini. Dede Riswanto menepati janjinya. Dia bersaksi dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon 13 September lalu. Dede mengatakan hal yang pernah disampaikan kepada Dedi Mulyadi. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Ya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi apa, kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja, kata. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu 2016, saksi pelapor yaitu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar, Pak. Pada saat 31 Agustus saya itu sakit, Pak. Dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu, Pak. Anda di mana? Saya di rumah, Pak. Tidak kerja, sakit. Bersama siapa Anda di rumah? Bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Foto dilihatkan, Pak. Foto dilihatkan. Orangnya? Orangnya tidak. Orangnya apa tidak? Itu yang saya tanya. Sebab di BAP ini diperlihatkan orangnya gitu. Iya, itu benar itu fotonya. Benar, saya ingat. Penyidik yang ngasih foto itu. Iya, sudah kayak gitu. Coba berdiri. Saudara kenal nggak ini orang-orangnya? Tidak mengenali, Pak. Tidak mengenali. Tidak mengenali. Tidak terlalu mengenali muka, Pak. Soalnya kurang lebih kan saya di situ kurang lebih 1 bulan kerja, Pak. Dan saya juga kan di situ posisi mikirnya saya kerja, Pak. Bukan mau memperhatikan orang. Kalau tidak mengenali, buat apa saudara lihat ini? Ya kan sudah diarahkan, Pak. Harus menyebut nama sama Rudiana kan diarahkan. Dek, kamu menyebut nama ini. Jelas ya, kamu diarahkan oleh Rudiana untuk menyebut nama-nama. Iya. Ya. Dede Riswanto telah membuka kedoknya. Dia mengaku telah diarahkan Rudiana yang saat kejadian menjadi kanit narkoba di Polresta Cirebon. Sudah seharusnya keterangan Dede di bawah sumpah ini didengar hakim. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim jurnalis NTV melaporkan. Baik, saya ingin langsung ke Bu Elsa dulu untuk menanggapi kemudian kesaksian-kesaksian yang sudah ada. Bu Elsa, Dede Riswanto
Liga Akbar dan juga kesaksian-kesaksian lain termasuk Saka Tatal. Mereka kemudian kompak menyebut bahwa yang terjadi tahun 2016 bukanlah seperti yang tertuang di dalam persidangan. Mereka juga sebut bahwa mereka memberikan kesaksian palsu, Dede Riswanto dan juga Liga Akbar. Saya ingin minta tanggapan Anda dulu. Ya, justru permasalahannya itu kan bukan dari Dede dan Hype saja ya, atau Liga Akbar saja, tetapi kan itu ada rentetan fakta-fakta yang lain sehingga mendapat suatu kesimpulan ya. Dan kan ada persesuaian dari kesaksian. Dede sekarang mencabut, Liga Akbar mencabut. Itu harus dibuktikan, diverifikasi. Harusnya ya dia harus diproses hukum dulu, dan di proses hukum mendapatkan keputusan yang inkrah yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa benar telah terjadi itu peristiwa itu, bahwa dia diarahkan dan Rudiana diproses, itu baru bisa menjadi novum. Tapi kalau omongan itu kan omongan lidah tak bertulang. Tadinya ngomong begini, sekarang ngomong gitu, dan belum dikonfirmasi, belum di proof ya, belum dibuktikan secara hukum, kan asal ngomong aja. Sekarang kalau dibuktikan dan dia masuk dalam tahanan, Rudiana sama-sama masuk tahanan, ya itu terus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengatakan demikian sesuai apa dengan keterangannya, oke. Dan itu baru jadi novum, bukan omongan dia jadi novum, nggak bisa, karena keterangan itu sudah pernah di persidangan. Jadi tidak segampang itu. Tadinya ngomong A, terus nanti bilang ngomong B. Tapi kemudian ketika mereka mencabut keterangan itu nggak bisa mencabut demikian. Tapi nggak mereka ada. siap dengan konsekuensinya, Bu Elsa. Apa? Siap dengan konsekuensinya. Nggak perlu ngomong begitu. Harus proses dulu baru bisa dijadiin barang bukti sebagai novum di persidangan PK. Kalau omongan dia sendiri nggak bisa. Itu pasti ditolak oleh jaksa, ditolak oleh hakim, karena pernyataan dia harus dibuktikan dalam putusan. Dalam putusan itu mengatakan misal benar Dede ternyata diarahkan, terus Rudiana dihukum, baru novumnya itu baru dijadikan PK, novum di PK ini kan prematur. Bu Elsa, tapi ketika kemudian kesaksian katakanlah dari Dede Riswanto, Liga Akbar, Saka Tatal, ini kemudian memberikan indikasi bahwa ini merugikan posisi dari Ibtu Rudiana. Tanggapan Anda? Saya nggak merasa dirugikan karena itu kata-kata yang tidak punya legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya putusan yang mendukung keterangan Dede Liga Akbar. Nah kalau Saka Tatal bilang dia begini begitu, tanyakan dulu ada namanya formulir B4, tulisan tangannya si Saka Tatal yang mengakui dia memukul Eki, mengakui kan dulunya bilangnya polisi. Nah ini dia dihadapkan oleh jaksa yang perempuan, dia didampingi oleh pengacaranya Ibu Titin, dan dia menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan itu dan tanda tangan. Sayangnya saya nggak bawa ya, saya udah janji bawa. Itu bukti sangat kuat. Kalau dia memberi keterangan tulisan tangan itu juga dipukul. Nggak bisa. Kami tunggu bukti itu. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Pak Susno, apa arti kesaksian Dede Riswanto di sidang PK 6 terpidana? Kesaksiannya ya saya sependapat dengan Bu Elsa, baru bisa menjadi alat bukti novum manakala disampaikan di depan persidangan, ya, dan nanti dinilai oleh hakim. Kalau yang baru disampaikan di depan Pak Didi Mulyadi itu baru informasi. Nah sekarang ini persidangan resmi, sidang di bawah sumpah, kemudian nanti hakimlah yang menilai, hakim PK ya akan menilai apakah keterangannya itu bisa dipercaya
apakah keterangan saksi 1, saksi 2, dan seterusnya yang 3 itu saling bersesuaian, apakah didukung dengan alat bukti lain. Kalau didukung dengan alat bukti lain, ya udah sah dia menjadi nupum, dan tinggal hakim PK menyatakan apakah PK-nya ini diterima atau ditolak. Tinggal itu saja. Oke, Jadi Pak Susno. harus ya. Oke, Pak Susno, selain satu lagi. Ya, boleh, silakan. Jadi betul, tidak bisa kalau disampaikan dengan hanya omongan ya. Tapi inilah forumnya itu yaitu di depan sidang, kemudian di bawah sumpah, kemudian saling bersesuaian apa tidak, didukung alat bukti lain apa tidak, keterangan yang disampaikan di depan sidang ini resmi ini. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semua, maka kita serahkan majelis hakim PK, bukan yang sekarang, bukan yang memimpin sidang ini, yaitu Hakim Agung yang akan memutusnya. Gimana nanti? Kita tunggu saja. Oke, tentu kita tunggu. Pak Susno, selain kesaksian dari Dede Riswanto, ada juga yang kemudian menarik perhatian kita, yakni ada kesaksian dari salah satu saksi yang dihadirkan oleh tim pemohon, yakni Adi Haryadi. Adi Haryadi ini menyebut kalau ia melihat malam itu terjadi kecelakaan, kemudian kalau kita melihat kesaksiannya ini bisa disebut bahwa ini berdiri sendiri, artinya dalam artian bahwa tidak ada bukti forensik sebetulnya. Seberapa kuat ini kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim? Yang penting dia bersesuaian, didukung oleh lain kan. Yang tadi yang sudah disebut Liga Akbar dan sebagainya, karena mereka tentang cerita melihat kejadian ternyata tidak melihat, itu bersesuaian. Nah, Adi Haryadi melihat kejadian kecelakaan, kan? Bukan kejadian pembunuhan ya. Kejadian pembunuhan itu sudah ditolak itu. Nah, sekarang dia harus didukung dengan saksi yang lain. Nah, siapa lagi? Nah, saksinya ada Adi Haryadi ini kan pengembara itu. Terus ada Hasanuddin yang lengkap dengan dukungan foto yang ada di HP jadulnya, yaitu bisa dibuka apa tidak. Kemudian didukung lagi, nanti nggak tahu udah diperiksa belum saksi yang naik sepeda motor itu, ya Oki ya kalau nggak salah, saksi Oki dan saksi Yayan. Kemudian ada lagi saksi yang mau mantenan, ada lagi saksi-saksi lain, karena itu dikaitkan dengan peristiwa yang katanya yang perlu dibuktikan itu kecelakaan lalu lintas. Yang melihat itu sepeda motor ugal-ugalan. Jadi udah didukung dengan, syukur kalau bisa dibuka HP-nya bisa dibuka. Saksi-saksi sekian banyak itu juga saling bersesuaian. Nah, itu tersendiri untuk peristiwa kecelakaan. Kalau yang ini tadi untuk peristiwa pembunuhan yang katanya tidak ada pembunuhan itu menurut mereka ini. Yang ini mengatakan dia tidak berbicara pada pembunuhan, tapi saksi Adi, saksi Hasanuddin, saksi Oki, saksi Yayan, saksi yang siapa itu yang katanya mau mantenan itu. Nah, itu terhadap peristiwa kecelakaan. Nah, jadi kalau pembunuhan tidak ada, kecelakaan tidak ada, nah ini diberikan di depan sidang, monggo majelis hakim juga yang akan memeriksanya nanti. Oke, apakah ini kemudian bisa disebut bahwa plot pembunuhan ini makin nggak punya pilar, Pak Susno? Saya tidak mengatakan makin nggak punya pilar ya, tetapi itulah faktanya yang disampaikan. Nah, nantinya tentunya keterangan daripada siapa yang disebut tadi, Liga Akbar, terus Dede, terus Pak Rudiana, kalau dia memberikan keterangan juga ya, siapa tahu. Tapi kalau tidak ya, Liga Akbar, Dede, kemudian tambah saksi-saksi fakta lain, seperti yang rumahnya dekat dengan lapangan, yang katanya merupakan tempat terjadinya peristiwa, yang katanya dia tidak pernah, Ketua RW kalau nggak salah ya, Ketua RW lama, kemudian yang lain-lain yang diperiksa, itu saling bersesuaian apa tidak, kemudian didukung dengan alat bukti lain apa tidak. Itu untuk satu peristiwa yang mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan. Yang di sini untuk mengatakan bahwa peristiwa itu kecelakaan. Tapi benar kata Bu Ilsa tadi, harus disampaikan di depan sidang seperti ini, di bawah sumpah, nantinya harus diputuskan dalam putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilannya belum. Oke, sidangnya juga masih panjang, tentu masih punya waktu kemudian untuk kita menggali lebih dalam soal kasus ini. Saya ingin ke Bu Elsa.
Bu Elsa, koreksi kalau misalnya saya keliru, tapi sejauh ini setelah sidang PK pekan yang lalu kita ikuti beberapa hari, sampai sekarang belum ada suara. Ibtu Rudiana belum bersuara lagi soal sidang. Alasannya? Ya begini, kita harus tahu proses pengajuan PK. Yang mengajukan permohonan PK adalah 6 terpidana. Ya. Jadi beban pembuktian kepada si terpidana ini untuk membuktikan. Jadi klien saya tidak perlu membuktikan apapun. Tetapi mereka kan kelihatannya mau mengarahkan kan dari pembunuhan seolah-olah terjadi kecelakaan sehingga bikin keterangan-keterangan yang seolah-olah bersesuaian. Tapi kita baru dapat lagi saksi yang pernah saya sampaikan, 2 saksi yang melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar adalah 2 saksi yang melihat langsung mereka ini, terpidana ini, mengangkat 2 korban ini ditaruh di flyover. Nah ini lagi kita gali dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Ya. Nah mereka ini kan diajukan kesaksian-kesaksian ini tidak pernah diaudit, tidak pernah diaudit atau diverifikasi di kepolisian untuk apakah keterangan ini benar atau tidak ya. Terus kemudian ada 2 saksi yang ditemui oleh terpidana ini yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh darah. Terpidana siapa nih, Bu? Ya saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Oke. Lalu bahwa siapa tuh saksi yang didatangi Termasuk rumahnya. saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Enggak, karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda, jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan kan kemudian kita diperkuat lagi selain dokter Rahma dan Ihda, dokter Nur Rahman, dokter forensik juga yang mana ditemukan sperma. Kemudian juga kita juga melihat bahwa celana dalamnya Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya karena mereka ingin membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Kan orang bilang ngapain sih? Kalau dia bunuh ngapain capek-capek dipindahkan? Justru dia ingin membuat suatu kesan ini terjadi kecelakaan dan terbukti terjadi kelalaian, dinyatakan kecelakaan pada awalnya karena itulah dipasang helm padahal kepalanya udah hancur, helmnya tidak karena dipakai begitu. Terus handphone ada di sini juga handphonenya tidak hancur dan handphone pun digunakan oleh terpidana untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Oke, Bu Elsa, mohon maaf saya potong. Tapi redaksi NTV pernah mendapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan Anda lihatnya tidak langsung kan. Betul, kami hanya lihat yang melalui lihat foto. kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Tahu nggak kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois dan kami sudah amankan juga. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh. Karena di sini ada trauma benda tajam. Ya, ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V.
Ini yang bicara dokter forensik loh. Oke. Terus kemudian di belakang, paha belakang itu 19 cm dan dijahit oleh dokter, oleh polisi lagi. Dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau itu kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tapi Dan- sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina dan juga itu. Tunggu. Oke. Dan ditemukannya mandau. Ya. Jadi benda tajamnya itu adalah mandau yang ada di tangan Rivaldi alias Ucil. Dan Ucil ini setelah mereka melakukan sayatan-sayatan kepada Eki dan Vina, dia juga tanggal 29 dia mengancam seorang wanita dengan mandau juga dan ingin membunuh juga. Nah, pada saat itulah dia ditangkap oleh polisi di Polsek Talun Utara Ini Barat. tanggal berapa, Bu? Tanggal 29. 29 Agustus. Iya. Dan dia dengan barang buktinya mandau lagi. Jadi waktu tanggal 29 itu belum ketahuan soalnya Vina dan Eki ya. Dia itu ada dalam tahanan. Jadi waktu 8 ini diamankan, kemudian setelah dicek oleh Kasat Serse 1x24 jam, satu orang dilepas karena memang tidak terlibat. Baik. Terus dari mereka lah mengatakan bahwa masih ada yaitu namanya Ucil. Dan dia dalam tahanan. Dan waktu dia di dalam proses kasusnya Vina dan Eki, dia juga diproses di kasus pengancaman dan penganiayaan Yang berat. tanggal 29 itu. Iya. Jadi ada hukumannya, ada putusannya. Jadi semua ada di tangan saya. Putusannya Ucil. Jadi kalau mereka mengatakan yang paling kejam dari semua itu adalah Rivaldi alias Ucil. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Elsa. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kali ini saya ingin langsung ke Pak Susno. Pak Susno, dengan adanya kesaksian-kesaksian dari sekian banyak saksi yang dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana, seberapa krusial sebetulnya kesaksian atau suara dari Ibtu Rudiana di saat-saat seperti ini? Oke, kita akan dialog petang ini kan judulnya terkait dengan PK ya. Tidak membahas materi tentang kejadian, tentang apa peristiwa pemukulan itu, tentang apa gitu kan. Tapi kita PK adalah membahas tentang novum yang keluar sekarang ini, novum terkait dengan kesaksian ini memojokkan Rudiana apa tidak. Nah, itu kan permasalahannya. Jadi kita tidak meluas lagi kepada bahwa oh ini apa namanya pisemnya begini, terjadi coretan, luka tajam, simbahnya yang mandikan itu kan mbahnya siapa namanya, mbak perempuannya si Vina kan, katanya ini yakin pembunuhan ya. Seberapa kuat keterangan simbah yang bukan pakar forensik, kita pun tidak persoalkan di sini, silakan ya, karena itu bukan topik kita sore ini. Topik kita sore ini adalah terkait dengan kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana tidak pernah melihat peristiwa itu. Kesaksian Rudiana ini adalah mengatakan bahwa itu dibunuh. Dibunuh itu dari mana dia tahu? Taunya cerita Aib sama Dede bahwa dia melihat adanya iring-iringan atau kejar-kejaran motor, lempar-lemparan. Siapa yang kena lempar, siapa yang melempar, di mana dilempar dan sebagainya, Rudiana sama sekali tidak melihat. Kan? Dia kan hanya katanya, berdasarkan katanya ini, itu kalau dalam ilmu pembuktian namanya de audito. Nah, silakan inilah yang akan menjadi penilaian terhadap novum. Seberapa kuat keterangan Rudiana, tinggal Rudiana dia dapat cerita dari Aib. Nah, tinggal bagaimana Aib ini ketemu apa tidak. Kalau seandainya Aibnya ketemu, ternyata Aibnya ngaku bahwa iya itu dia pun tidak melihat gitu, hanya berdasarkan ilusinya dia, kemudian dia ceritakan, dia arahkan kepada Dede yang sekarang sudah mencabut. Aib juga ternyata terbukti tidak benar, berarti Rudiana tidak benar juga. Tinggal nanti
hakim menilainya. Nah itu kan topik sore ini kan hanya terkait dengan Rudiana saja. Oke. Soal keberadaan Aep yang masih misterius, Pak Susno, siapa yang harus berinisiatif atau memiliki peran yang aktif dalam mencari keberadaan Aep? Tidak sulit ya, kalau dia masih ada, teroris saja bisa dicari. Saya yakin mungkin juga sudah diperiksa oleh polisi Aep ini. Tapi kan belum saatnya untuk membuka, mungkin karena sekarang sedang gencar-gencarnya terkait dengan PK. Saya yakin ya, karena Rudiana sudah diperiksa polisi, para terpidana sudah diperiksa oleh polisi, oleh tim khusus ya. Kemudian Dedek juga sudah diperiksa, termasuk saksi-saksi terkait dengan bukan pembunuhan ya, terkait dengan kecelakaan. Terkait dengan kecelakaan pun sudah semua diperiksa. Nah, hanya persoalannya sekarang, apa hasil pemeriksaan ini belum dipublikasi oleh penyidik Polri. Nah, kalau itu sudah dipublikasi, ya kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Ya saya tidak mendahului keputusan, saya juga tidak menilai bagaimana PK ini. Marilah kita publik se-Indonesia, saya kira yang nggak ngerti hukum pun bisa menilai kok. Nah, saya tidak mempengaruhi penilaian mereka. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu kesaksian dari Dede Riswanto berikut ini. Maka yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aep, ya, tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya, tidak ada Pak, memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan? Yang hari ini betul saya nyatakan, bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, sudah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu Pak, saya tahu. Sebelum saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Baik, Pak Susno, apakah kesaksian Dede Riswanto ini tidak cukup membuktikan bahwa Rudiana melakukan kesalahan etik? Saya tidak memberi vonis ya. Tapi mari kita lihat, dan itu sudah ada di tangan daripada tim sus semua. Nah, sebabnya kalau misalnya Rudiana langsung dicopot, seperti Sambo dulu ya, kemudian langsung dikenakan dicopot dari jabatan, apalagi sampai misalnya dilakukan penahanan dan sebagainya, maka sidang PK ini sama dengan berarti kan sudah diakui gitu. Jadi oke lah, biarlah dia berproses, ini bagus ya untuk mendidik masyarakat Indonesia, termasuk untuk mendidik institusi saya, junior-junior saya, bahwa misalnya kalau menangani perkara gitu tidak boleh main-main, katanya Bu Elsa tadi kan bagus sekali. Jadi ini pelajaran yang saya paling bagus ya, 4 bulan dia berputar. Jadi polisi se-Indonesia nonton, jaksa nonton, hakimnya pun nonton gitu. Oh gini, saya dulu ada kalau salah, misalnya kesalahannya ini, gini, termasuk masyarakat. Masyarakat juga belajar di sini. Oh kalau jadi saksi itu harus begini, kalau salah dampaknya begini. Biarkan ini berproses, mudah-mudahan yang nangani ini betul-betul menangani demi kebenaran untuk mendapatkan keadilan, sehingga nanti apapun putusan daripada majelis hakim PK, itu insya Allah bisa diterima oleh semua orang. Karena orang kan tahu, oh prosesnya begini, terbuka, kemudian medianya menayangkan ke seluruh masyarakat. Jadi sedikit mungkin dibuat celah, kelemahan, bahwa oh ini rekayasa, wah ini. Karena sekarang isu yang beredar ini, perkara ini kan rekayasa, kan? Oh rekayasa ini, rekayasa itu. Nah nantinya kita harap putusan hakim PK ini seadil-adilnya untuk standar dunia. Keadilan dunia ya, kalau keadilan akhirat kan sulit dicapai. Nah jadi oh ya, oh wajar putusannya begini, oh wajar. Termasuk nanti mungkin
institusi-institusi kepolisian akan melakukan perbaikan di dalam dengan ini, institusi kejaksaan juga, kehakiman juga, apapun yang terjadi ini bagus ya, bagus untuk pelajaran. Nah, pelajaran apa? Kita kan nggak tahu putusannya misalnya diterima, oh ya benar terjadi penyiksaan, oh ya tidak ada penyiksaan, semua untuk pelajaran. Pelajarannya apa? Oh kalau gitu memeriksa orang perlu pakai CCTV, direkam, kemudian dihadiri oleh advokat sejak awal, sehingga kalau ada bantahan, ada tuduhan ini penyiksaan dan sebagainya, bisa direkam, buka CCTV-nya kok. Karena nggak sulit lagi untuk buat rekaman zaman sekarang ya. Karena apa? USB itu bisa merekam sampai sekian gigabit gitu, bisa dibuka lagi gitu ya. Oke, Bu Elsa, saya ke Bu Elsa. Jika kemudian Ibtu Rudiana dipanggil untuk hadir di dalam persidangan, apakah bersedia? Itu nggak ada hukum acaranya. Dalam artian? Tidak ada hukum acaranya dalam arti siapa yang memanggil dia? Hakim. Majelis hakim? Nggak bisa. Hakim ini hanya menerima pembuktian dari. Bukankah hakim punya wewenang untuk memanggil Tidak, seseorang yang di luar? ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Oke. Tidak seperti itu pemikirannya. Ini kan gaya-gayanya kayak sidang tingkat pertama. Jadi dia hanya membuktikan, dia mengajukan novum, ini novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan dan diserahkan kepada hakim di Mahkamah Agung. Nanti hakim PK lah yang memberi keputusan. Jadi hakim ini cuma menerima seperti admin gitu loh. Jadi mereka mengajukan novum, pembuktian, saksi-saksi, ahli dan semuanya. Kemudian siapa jaksa memberikan pendapat, melakukan pembantahan. Saya kan juga nonton ya, membawa bantahan. Jadi kepentingan dari Rudiana sudah diwakili oleh jaksa gitu loh. Jadi siapa yang akan memanggil? Nggak mungkin karena ini bukan persidangan awal. Tapi terakhir lagi. saya berdialog dengan pakar hukum pidana Prof. Ibnu. Prof. Ibnu sebutkan bahwa majelis hakim punya wewenang untuk memanggil. Nggak ada. Saya itu udah 40 tahun. Mungkin ahli pidana itu masih lebih muda dari saya. Saya ini udah 67 tahun. 40 tahun saya bersidang masalah PK-PK ini. Dan itu ada hukum acaranya. Saya nggak main-main maksudnya. Jadi nggak bisa, yang bisa memanggil misalnya dalam berkas perkara ada nama ini, kemudian hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil yang dalam berkas. Sekarang kan berkas perkara itu udah selesai karena udah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi yang mengajukan bukti adalah pemohon. Nah, jaksa melakukan tanggapan apakah membantah atau menerima dan membuat satu kontra memori PK. Sudah itu diterima oleh hakim. Hakim yang sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, hanya menerima. Kalau Ibtu Rudiana mengajukan diri? Ngapain? Bukankah klien Anda juga ingin kasus ini terang benderang? Nggak perlu kita. Semuanya mencari keadilan, Bu. Ya, bukan soal gitu, bukan soal itu ya. Tentu. Kita harus ada hukum acaranya. Itu kan lucu sekali tiba-tiba datang Rudiana kayak orang gila. Nggak ada hukum acaranya. Hakim bilang, ngapain kamu? Apakah kamu diajukan oleh pemohon? Ini semuanya pembebanan. Kalau kemudian itu membantu persidangan? Tidak perlu, karena sudah ada jaksa. Oke, baik. Tidak perlu, karena jaksa itulah menentukan apakah dia mau membawa. Jadi ini sukarela membawanya. Oke, baik. Bukan hakim tidak bisa memerintah untuk memanggil misalnya saksinya pemohon PK, saksinya termohon PK. Enggak. Baik. Dia hanya menerima aja. Oke, hanya menerima. Oke. Pak Susno, kalau Anda sebagai kuasa hukum pemohon, kuasa hukum terpidana, apakah Anda akan memanggil Ibtu Rudiana? Untuk menjadi saksi? Tidak, Bapak minta dihadirkan Ibtu Rudiana untuk hadir. Dan seandainya juga saya berandai-andai, kepala ini anda-anda ya Bu Irsa ya, saya akan minta dia hadir. Kalau saya PH, kalau saya Ibtu Rudiana ya,
ini berada-ada ya, mohon Iya. maaf Pak Rudiana ya. Saya justru yang akan mengajukan minta kepada PH-nya tolong deh saya hadir. Ya. Ngapain takut kan? Kan tidak bersalah kan ceritanya. Pak Rudiana ini dalam posisi sekarang ini kan seseorang itu sebelum ditentukan bersalah dia kan tidak bersalah kan. Ya bagus saja ini forum untuk klarifikasi. Karena apa? Banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Rudiana yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar ya. Itu harapan saya tidak benar ya. Karena dia polisi, saya juga polisi ya. Kan dituduh merekayasa perkara, dituduh membuat laporan palsu, dituduh lagi yang lebih parah lagi menyiksa ya. Kan berat sekali itu. Penyiksaan. Indonesia sudah menandatangani, sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan sampai ada pasal dipidana dan sebagainya. Nah ini kesempatan untuk di-clear di depan pengadilan, tapi hadir apa tidak, mau apa tidak kan tergantung Pak Rudiana. Kita serahkan masing-masing penilaian. Nggak bisa Rudiana harus berpikiran kayak saya dan saya memaksa, nggak bisa. Kalau saya menilai ya ini penilaian pribadi ya, ini forum yang bagus sekali, tapi Pak Rudiana ya lain. Penilaian dia lain, dan dia pun ya kita anggap dia tidak bersalah gitu sebelum katanya Bu Ilsa tadi dibuktikan gitu kan, jadi kita hargai itu ya. Oke Bu Elsa, Anda sebagai kuasa hukum dari Rudiana mendengarkan saran ini karena ini bisa jadi kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai hal. Bukan begitu caranya, kan Dede Liga mencabut keterangannya. Kan itu harus diproses dulu secara pidana oleh Bareskrim. Kan ada prosesnya. Tapi itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil dalam kasus itu, yang bisa memanggil polisi, kemudian jaksa, kemudian nanti pengadilan. Baik, nampaknya Pak Suso mau sampaikan sesuatu. Silakan Pak Suso. Ini belum pernah diproses. Oke, kita dengarkan dulu Bu Elsa. Itu tadi kan pengacara PH tadi ya, kita dengar PH tadi mengatakan kamu sudah dilaporkan di Bareskrim dan sebagainya katanya. Iya. Kata PH. Dan itu dia sudah dipanggil, beberapa sudah dipanggil, termasuk Pak Rudiana pun kan sudah dipanggil. Sudah diperiksa. Tapi kan polisi kan tidak segampang itu menyatakan itu terbukti. Kan sedang berproses di Bareskrim terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu, Dede, keterangan palsunya yang dilaporkan, aib kita nggak tahu sudah diperiksa apa belum, Liga Akbar dan lain-lain itu sudah diperiksa semua. Nah, apa hasilnya kita tidak tahu. Nah, terbukti apa tidak, saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu itu pembuktiannya di peradilan pidana. Nah sekarang terkait dengan PK ini hal yang lain. PK ini artinya bukti-bukti baru yang disampaikan di sini yang dulu tidak pernah dibahas dalam peradilan sebelumnya. Termasuk adanya keputusan yang bertentangan, termasuk juga kehilapan hakim. Nanti mari kita amati juga yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara terkait dengan laporan palsu. Oke, itu berbeda. Baik, terakhir Bu Elsa. Kapan Pak Rudiana akan bersuara? Kalau soal pemeriksaan itu, waktu pemeriksaan kasusnya Peggy Setiawan, Dede dan Aep pernah di BAP di Polres Karawang. Keterangannya Dede masih seperti yang dulu. Padahal sudah tidak ada, udah lama kan, bulan Mei ya, bulan Mei 2024 dan jauh nggak ada istilahnya Rudiana pada saat itu. Mereka bebas dan tetap keterangannya sama. Kan dia bulan apa? Bulan apa itu? Bulan Mei, Pak. Bulan Mei 2024, Pak Susno. Mungkin juga karena bulan Mei kan dia belum dilaporkan tentang kesaksian palsu. Dia bulan Mei, bulan Mei 2024 keterangannya Aep dan Dede sama. Nah, terus kemudian dengan itu kasus Peggy untuk Peggy Setiawan. Peggy. Nah, sekarang terkait dengan yang pengacara baru sekarang sudah
bulan Oke. laporannya itu kalau Iya. tidak salah bulan akhir Juli atau awal Agustus dia dilaporkan Iya. kesaksian palsu. Nah, Oke, setelah Bu itu Elsa, Diperiksanya terakhir di di bulan Juli. Baris Krim. Nah, Ya, kasus di itu, Baris Krim. kasus yang diproses ini belum dalam proses, Iya. belum ada penetapan siapa yang tersangka. Jadi pengajuan dari Dede Iya. Lingga ke sebagai novum PK itu prematur Oke. karena belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang itu. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede tapi putusan. Jadi ini prematur. Oke. Dan kemudian Sedikit. Baik, soal sebentar, Pak Susno. Bareskrim memeriksa. Oke. Saya mendampingi Dede di Polda Jabar, itu Bareskrim memeriksa. Saya tahu waktu itu bareng-bareng sama Sudirman. Mbak Titi, sedikit. Sudirman juga diperiksa. Kemudian Rudiana juga diperiksa di Bareskrim. Tapi tidak saya dampingi. Kemudian beberapa saksi-saksi lain, terpidana dan pejabat-pejabat polisi yang terdahulu itu juga diperiksa. Oke, sampai di situ dulu, Tapi Bu Elsa. hasilnya kita sama-sama belum tahu. Oke, Pak Susno. Pertama kita tidak boleh mencampur adukkan ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. Yang PK sekarang kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua terkait dengan bagaimana proses pidana dulu, kekeliruan daripada hakim. Kan ada banyak saksi di sini yang mereka tidak didampingi oleh pengacara atau advokat pada saat pemeriksaan awal. Ada kegiatan orang yang tidak disumpah, berita acaranya dan sebagainya. Nah itu dikaitkan dengan bukti-bukti semua. Ada alat bukti yang tidak dipakai gitu. Nah dia di situ terkait dengan penyiksaan, terkait dengan kesaksian palsu, prosesnya bukan di Polda Jawa Barat, tapi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Baris Krim. Pelapornya siapa? Pelapornya adalah pelapor 6 PH 6 terpidana ditambah lagi dengan PH-nya si Sakatata. Nah itu prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa memberikan komentar sama dengan Bu Elsa karena ini sedang berjalan. Oke, Bu Elsa terakhir, Anda belum jawab pertanyaan saya. Terlepas dari kemudian kesaksian itu akan dianggap novum oleh majelis hakim atau tidak, pertanyaan saya satu, kapan Ibtu Rudiana akan kembali bersuara? Ya tentunya dia bersuara dalam proses legalitas yang misalnya dia dipanggil oleh kepolisian atau dia diperiksa oleh kejaksaan, ya, bidang resmi yang memang untuk pembuktian dari keterangan Liga Akbar dan Dede. Dan dia nggak bisa datang-datang seperti itu, nggak ada itunya, nggak ada hubungannya. Sedangkan keterangan Dede mencabut dan Liga mencabut itu secara legalitas tidak bisa diakui. Itu lihat aja keterangan dari jaksa, dia menolak karena dia itu harus dibuktikan, bukan asal ngomong, dibuktikan dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan itu balik lagi ke kewenangan hakim ya. Apakah jadi kemudian nanti kita serahkan pada hakim. Betul. Pokoknya apa yang hakim katakan putuskan itu kita harus hormati. Oke, kita tidak ingin mendahului hakim. Gak Pak mau, Susno, iya. terakhir, apa yang membuat ada kesan bahwa kepolisian kemudian dinilai lambat dalam menangani kasus-kasus misalnya pemeriksaan soal Ibtu Rudiana, kemudian soal Dede Riswanto, kemudian mencari aib juga terkesan lambat. Apa sebetulnya yang menjadi polemik di dalam tubuh Polri? Polisian. Ya, mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar dialog kita ini, Kabar Reskrim mendengar. Saya kira mereka sudah cepat bertindak dan cepat memeriksa dan mereka sudah punya ini data ini. Nah, kita himbau data itu alangkah baiknya diberikan pada jaksa, diberikan pada PH, diberikan pada hakim yang sedang menyidangkan perkara PK. Mengapa alangkah baiknya? Karena PK ini tujuannya sama. Hakim tujuannya sama, mencari kebenaran untuk keadilan. Jaksa mencari kebenaran untuk keadilan. PH apalagi memang itulah yang digugat oleh dia untuk dapatkan kebenaran dan keadilan. Kalau tujuannya sama,
fakta hukum sudah ditemukan, why not tidak diberikan? Kamu jangan ribut-ribut, mencari, jangan berbantah-bantahan, tak perlu kontra-kontrahan, ini loh fakta yang kami dapat. Kami sidik berdasarkan pro justisia, Rudiana begini, Aib begini, ini begini, udah. Sehingga PK ini bisa segera ditentukan ditolak atau diterima. Sangat ditunggu gitu. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar apa hasil dari tim sos itu segera serahkan ke majelis PK. Ya. Mudah-mudahan. Pak Susno Duaji, Kabareskrim 2008-2009. Terima kasih Pak Susno sudah kembali bergabung di NTV Prime Terima kasih Dialog. Bu Elsa. Bu Elsa Syarif, Selamat kuasa sore. hukum itu Rudiana. Terima kasih Bu Elsa, kami tunggu bukti-buktinya nanti ya di dialog selanjutnya. Kali ini deh. Baik, itu janji-janji Bu Elsa di NTV Prime Dialog hari ini. Terima kasih Bu Elsa, Pak Susno. Dan pemirsa, NTV Prime Dialog masih akan berlanjut bersama rekan Doni Dekizar. Tetaplah bersama kami.